sekedar hanya sembarangan memanah, maka tidak akan menembus kulitnya, karena kulit singa itu tebal. Ya. Sama orang kalau memanah gajah nggak sembarangan, dia harus tahu titik di mana ketika dia memanah dia bisa langsung mengenai tempat yang bisa membunuh singa tersebut, dan itu bisa dilakukan oleh Hamzah. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, itu satu. Yang kedua, namanya manah nggak mungkin jauh-jauh, ya. Nggak mungkin dari GPS singa 3 kilo di depan, oke, pencet itu bukan jagoan. Ya, memanah itu harus dari dekat. Ya, apalagi memanah di titik yang dia harus betul-betul pastikan itu kena. Jadi, memanahnya dari dekat. Ya. Dan itu dia Hamzah. Maka Hamzah biasa ketika selesai dari memanah itu, ini untuk membayangkan bagaimana kuatnya beliau ya. Itu singa digendong di pundak kirinya. Digendong Pak, singa digendong, bukan bayi singa. Ya, ada orang foto dengan bayi singa digendong di taman safari. Itu bukan singa. Ya, ini singa udah mati. Lalu panahnya yang besar itu dengan busurnya itu di sini, di kanannya. Kalau sudah masuk maka tidak langsung itu ke rumahnya, tapi tawaf dulu. Orang tawaf sambil nyebut sesembahannya, Latta, Uzza dan sebagainya. Orang tawaf ini bawa singa, nggak pakai nyebut apa-apa, muter 7 kali hanya untuk menunjukkan keperkasaan. Selesai dari itu ditaruh di depan Ka'bah, disembelih singanya, disate. Memang halal Ustaz? Ini belum Islam, ini cerita belum Islam. Dimakan sama dia, singanya dimakan. Itu Hamzah. Cerita beliau sebelum hijrah tidak banyak, karena beliau ini masuk Islam sudah mendekati hijrah ya, walaupun tidak mendekati sekali, tapi sudah mendekati hijrah. Tahun 6 kenabian, jadi kurang lebih sisa 6 tahun lagi. Tahun 6 kenabian. Masuk Islamnya juga dalam tanda kutip gitu ya, tidak sengaja. Oh gitu, masuk Islam tidak sengaja. Jadi selesai dari memanahnya tawaf di Ka'bah, tiba-tiba ada seorang wanita budak, ya, seorang wanita budak dari Abdullah bin Jud'an, seorang Quraisy, walaupun dia kafir tapi baik orangnya. Ya, ini ada seorang bernama Abdullah bin Jud'an, ini orangnya tidak memeluk Islam tapi orangnya baik, sering membantu, sering memberi, sering. Maka dia tidak termasuk orang yang Abu Jahal ini usianya juga mirip-mirip dengan Nabi Muhammad. Ini 3 mirip nih, Hamzah, Nabi, dan Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ini ya, Abul Hakam asli namanya itu ya. Itu beliau ini dulu itu selalu berlomba dengan Nabi Muhammad SAW. Apa bahasanya itu ya? Allah. Maka mungkin sakit hati. Jadi orang terdepan untuk menjelekkan Nabi. Di pagi hari 6 kenabian itu dia makin dengar, dan ketika dia mendengar dia mengatakan tidak layak ini disampaikan. Tidak tahukah engkau apa yang julukan yang diberikan oleh Allah kepada dia? Lalu kita semua diminta untuk menyebutnya Abu Jahal. Nama pinter. Ya. Jadi kalau orang Arab dulu nyebut Abu Jahal ini bukan Abu Jahal, tapi Abul Hakam, orang paling pinter. Tapi oleh Allah dijuluki orang paling bodoh. Gitu ya. Singkat cerita, wanita ini datang mengatakan pada Hamzah, wahai Hamzah, kau tidak tahu apa yang dilakukan oleh Abul Hakam kepada ponakanmu? Apa yang dilakukan oleh dia? Dia dicaci maki begini, sampai merah telinganya Hamzah. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada. Langsung singanya dibuang. Dia bawa busurnya, dia datengin tempat di mana ada Abu Jahal. Dia duduk, dia lihat Abu Jahal lagi ketawa-tawa. Nabi SAW sudah tidak ada di situ lagi. Abu Jahal ketawa-tawa dengan beberapa Bani Makhzum, ya, dari berdarah di sini. Langsung semuanya pada berdiri. Oh, ini tetuanya apa namanya istilah, kepala sukunya gitu ya. Disakiti begitu langsung semuanya pada berdiri ingin mengeluarkan pedangnya. Lalu Hamzah mengatakan, ada apa? Kalian ingin melawan? Keluarkan semuanya. Tapi kata Abu Jahal, jangan.
Sungguhnya aku yang keterlaluan, kata Abu Jahal. Aku yang menghina keponakannya dengan hinaan yang tidak pantas sebenarnya. Biar aku yang menerima hukuman ini. Gitu. Lalu Abu Jahal mengatakan, Hamzah mengatakan, jangan kau ganggu lagi keponakanku karena aku sudah berada pada agamanya. Sebenarnya Hamzah mengatakan ini bukan dari hati. Dia hanya sekedar ingin memberikan tekanan saja pada Abu Jahal. Jangan main-main dengan ponakanku ya. Jangan kamu kira dia tidak ada yang melindungi sehingga kamu dengan seenaknya untuk memberikan segala macam perlakuan buruk pada dia. Ketahuilah, mulai detik ini aku berada di agamanya. Oh gitu. Langsung pergi. Wah, mulai itu Abu Jahal berpikir, waduh, Hamzah yang selama ini liberal, bahkan dengan patung kita aja tidak memberikan perhatian, dengan ini tidak memberikan, tiba-tiba masuk ikut agamanya Muhammad. Waduh, perkara besar ini. Di satu sisi dia berpikir seperti itu, di sisi lain Hamzah juga berpikir, aduh, salah ngomong gak tadi ini? Kok saya bilang, kata saya berada di agama ponakanku, padahal saya nggak pernah peduli dengan agama. Aduh, bingung dia. Malam itu tidak bisa tidur. Itu yang diceritakan oleh Hamzah. Malam itu tidak bisa tidur. Harus bagaimana saya ini? Kalau saya ternyata besok bilang sama Quraisy kemarin itu hanya main-main saja, malu saya. Wah, ini menjilat ludah sendiri. Buat mereka yang kala itu kehormatan merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Waduh, aib itu. Tapi kalau saya tiba-tiba langsung datang ke ponakan saya juga mengatakan bahwa saya ada pada agamamu, nggak ada hati ini pengen ke agama dia, nggak ada. Saya datang ke sana membantu ponakan karena memang dia dicaci dan langsung. Apa doanya? Ya Allah, kalau memang agama Muhammad itu layak bagiku, maka mantapkan aku esok hari untuk bisa bersama dengannya. Tapi kalau tidak, maka berikan kekuatan padaku untuk mampu berkumpul kembali dengan orang Quraisy. Gitu. Jadi dua doa itu, minta pilihan. Kalau memang benar agama ini pas untukku, mantapkan gitu. Tapi kalau tidak, berikan kekuatan padaku untuk bisa bersama dengan orang Quraisy. Maksudnya apa? Berikan kekuatan padaku untuk memberikan alasan kalau lagi kumpul sama orang Quraisy itu tahu gitu. Oh, kemarin itu cuma main-main, nggak cocok. Kemarin lagi mabok, nggak cocok. Kemarin, tapi yang jelas supaya ada alasan yang tepat sehingga orang Quraisy itu tidak menghina sesuatu yang tidak bisa dia tahan untuk bertemu dengan ponakannya. Ini pintu pertama dulu gitu ya. Nggak tahu pagi hari pokoknya pengen ketemu karena dari kemarin walaupun sudah dibela belum ketemu. Singkat cerita langsung dia ketemu dan ketika melihat wajah ponakannya tidak tahu ada ketenangan yang hadir dalam hatinya. Nabi Muhammad kala itu sudah mendengar cerita yang terjadi bahwa Hamzah datang memukul Abu Jahal dan ketika memukul Abu Jahal mengatakan bahwa aku berada pada agama ponakanku. Kala itu Nabi pun tahu kalau apa yang dilakukan oleh Hamzah itu tidak murni 100% karena Nabi tahu siapa pamannya. Maka begitu Nabi sallallahu tidak serta-merta mengatakan wahai paman, apakah engkau sudah betul, hanya diam saja. Tapi ketika Hamzah melihat ponakannya itu lalu mengatakan wahai Muhammad, tiba-tiba langsung meminta bagaimana caranya aku bisa sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti setelah apa yang diucapkan, setelah masuk Islamnya beliau, maka tidak ada lain kecuali torehan tinta emas orang ketika dia itu pada posisi yang belum baik. Hidayah itu sampai padanya dan kita tidak tahu dari mana hidayah itu, mungkin dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau cerita sebelahnya teman seperjuangannya yang masuk Islamnya juga hanya beberapa hari dari Hamzah radhiyallahu anhu, siapa dia? Umar. Oh, luar biasa, lebih lagi. Berkat doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya. Jadi jangan lihat orang dari sisi buruknya saja, karena ketika apa yang dia ucapkan pagi harinya hidayah masuk. Jadi kalau hidayah itu terkadang tidak pakai lama, ya, cepat sekali. Ya, gitu. Tapi ada juga yang kalau belum itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah. Dan Umar
wahyu baru, apa baru, semua datang ke sana disampaikan. Dulu begitu modelnya, nggak berani kumpul di depan Ka'bah, nggak berani. Kalau kumpul di depan Ka'bah celaka sudah. Tapi ketika masuk Hamzah dan Umar ke dalam Islam, mulai dari detik itu seolah Darul Arqam itu tidak lagi difungsikan. Langsung mereka bisa berjumpa di mana saja, mereka bisa, karena begitu orang kafir Quraisy yang ingin Hamzah dan Umar. Waduh, Hamzah dan Umar sulit, ya. Karena dua jawara besar yang ada di Mekah tidak kita diambil. Bin Auf meninggalkan kurang lebih 2.500 ekor onta. 500 ontanya, kandangnya apa? Coba kalau di antara bapak-bapak itu ada yang punya 2.500 kontainer, truk kontainer. Kandangnya berapa itu? Garasinya. Kalau garasinya gede, rumahnya, oh, bayangkan lagi, besar lagi, dan itu semua ditinggal. Di sini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad. Sariyah tahu? Sejenis makanan, betul? Apa sariyah? Pernah dengar sariyah tidak? Sariyah itu adalah sekumpulan orang, jumlahnya antara 50 sampai 100, 50 sampai 100, yang tidak menggunakan pakaian perang, pakaian biasa, tapi menggunakan kuda dengan senjata ala kadarnya, itu diutus untuk nyegat. Nah, gitu. Kafilah dagang Quraisy yang dia pulang dari Syam, dari utara, kan udah bawa tuh banyak dagangan, cegat. Apa? Ambil. Ini banyak orang orientalis menjustifikasi Nabi dengan keburukan di sini, gitu ya. Tapi ini perlu saya luruskan. Nabi SAW mengutus sahabatnya 50 orang, 100 orang untuk nyegat kafilah dagang Quraisy yang mungkin 1000 ekor onta, 500 ekor onta. Lalu diambil itu bukan untuk ngerampok, bukan ngerampok, tapi apa? Ambil hak. Maka tadi saya ceritakan dulu di awal, para muhajirin yang berangkat dari Mekah meninggalkan kotanya menuju ke Madinah, gak bawa apa-apa, semua ditinggal. Dan yang ditinggal itu dirampas oleh kafir Quraisy. Dan ketika dirampas itu yang dijual oleh mereka ke sana, yang dijual. Orang muhajirin nggak mungkin menuju Mekah karena kekuatan mereka sangat minim. Untuk mengambil haknya, wah berarti setor nyawa. Lalu bagaimana? Yang paling efektif agar mampu mengambil haknya kembali, cegat saja kafilah dagang itu, karena kafilah dagang itu membawa dagangan yang dimiliki oleh kaum muhajirin. Ya, jadi dikirim. Jadi jangan nanti kalau ada baca, kemarin ada yang tanya ke saya, Ustadz, benarkah bahwa Nabi itu adalah orang yang mengajarkan perampokan di dalam budaya Quraisy? Mengajarkan perampokan bagaimana? Ini ceritanya begini. Nah, ini yang perlu diluruskan, bukan ngerampok, tapi mengambil hak yang memang diambil oleh mereka. Kalau tidak diambil oleh mereka, nggak mungkin Nabi ngerampok, ngapain? Tapi cara yang mampu untuk dilakukan adalah dengan cara seperti itu. Itu yang disebut dengan syariah. Dan ini dia posisi Hamzah. Setiap syariah, pasukan yang dikirim selalu pemimpinnya Hamzah. Terus sampai syariah sebelum perang Badar. Syariah sebelum perang Badar ini dikirim oleh Nabi agak besar. Jumlahnya 300 orang. Karena yang akan dicegat juga jumlahnya besar. Kalau kita lihat itu kurang lebih hampir 1.500 sampai 2.000 ekor onta. Jumlahnya besar. Nabi dapat informasi dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Maka Nabi menyiapkan, dalam syariah ini Nabi ikut. Kita berangkat. Terkumpul 300. Jumlahnya 300. Itu ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Kaum muhajirin jelas ingin mengambil haknya. Kaum ansor membantu saudaranya yang diambil haknya. Berangkat mereka. Di mana tempatnya? Jalurnya dari dilihat. Di sini ya. Langsung kita menuju ke daerah Badar. Ada yang pernah ke Badar di sini? Belum pernah ada yang ke Badar. Badar letaknya di daerah barat, ya, dekat dengan pesisir laut. Barat Madinah. Berangkat ke sana. Tapi ternyata Abu Sufyan merupakan orang yang sangat mumpuni lah. Kalau tidak mumpuni, tidak menjadi pemimpin Quraisy. Dia tahu bahwa rombongan
Muhammad ingin mencegat barang dagangannya dan ini merupakan bahagian amanah yang harus dia jaga, maka dia berbalik arah. Yang tadinya lewat jalur biasa, dia lewat jalur bukit, gunung, pinggir laut, segala macam. Sehingga Nabi ketika nunggu dengan para sahabat yang lain, kok nggak lewat-lewat. Dikirim mata-mata, nggak jumpa. Kirim ke sana, tidak jumpa. Waduh, kemana ini? Dulu belum ada GPS, jadi nggak bisa ngelihat di mana posisi terakhir, share location nggak bisa. Jadi dikirim semuanya nggak ada, karena nggak ada mereka berkumpul. Wah, ternyata tidak ada ini. Oh, mungkin dia sudah mendengar ya. Posisi kita ingin mencegat mereka. Dan ternyata berita itu berbalik berita yang tidak sesuai dengan apa yang difikirkan. Kenapa? Karena ternyata kurang lebih sekitar 1000 pasukan Quraisy sudah mendekat ke arah Badar. Ya, kan tidak langsung pulang tadi. Kenapa tidak langsung pulang? Nabi mau coba cari ke arah sana, utara, nggak ada. Itu kan perlu waktu. Cari ke barat, nggak ada. Perlu waktu cari ke timur, nggak ada. Di masa pencarian itu Abu Sufyan lolos. Ketika lolos, ada surat yang sudah dikirim juga ke Quraisy bahwa kalau surat ini sampai, antara dua kemungkinan, aku bisa lolos dari kejaran Muhammad atau barang kalian diambil mereka semua. Maka apapun yang terjadi, kalian terima surat ini, segera siapkan pasukan untuk antara dua, membalas dendam atas kekalahanku atau kalian menyerang balik atas niatan jahat mereka. Sampai surat ini Abu Sufyan belum datang, langsung mereka siapkan. Begitu Abu Sufyan datang ternyata selamat. Bagaimana ini? Tetap serang, maju 1000 orang. Nabi Muhammad dan para sahabatnya masih bingung di Badar, nyari kemana. Singkat cerita, mata-matanya ketika dikirim ke arah selatan ngelihat ada pasukan Quraisy datang. Kok malah pasukan yang datang? Iya, 1000 orang. Ditanya lagi gimana? Oh, ternyata Abu Sufyan lolos. Tapi 1000 sudah mendekat. Lalu Nabi Muhammad bincang dengan para sahabatnya, gimana ini? 1000 sudah datang. Kita tadinya tidak siap perang ini, bukan perang, mereka perang. Gimana, kita balik atau kita tetap di sini? Semua sahabat mengatakan siap. Dan di situ ayat pertama yang membolehkan kaum muslimin untuk berperang turun. Maka di Badar ini nanti banyak sekali ayat yang turun. Ya, dalam surah Al-Anfal silahkan dibaca itu bagaimana ayat-ayat tentang Badar ini turun. Nah, 300 tadi lawan 1000, ya. Yang 300 tadi yang saya sampaikan syariah, bukan siap untuk perang. Nggak apa, kalau siap untuk perang itu begini Bapak Ibu. Kalau orang dulu perang itu sudah pakai baju besi tidak terlihat kecuali mata, tunggangan mereka juga sudah dikasih besi, itu perang. Kalau syariah nggak, biasa saja, cuman ada pedangnya. Nah ini di Badar itu bertemu dua kelompok, yang satu siap untuk berperang, yang satu bukan. Yang 1000 ini sudah siap semuanya, bahkan satu orang itu 3 pedangnya. Yang satu tidak, ya hanya satu saja. Ya. Di masa itu Nabi SAW dan para sahabat yang lain itu pada apa bahasa kita ya? Pada berkecamuklah pikiran mereka. Kenapa? Itu perang pertama dalam sejarah Islam. Ini baru pertama kali perang, musuhnya langsung begitu. Kita tidak ada persiapan. Ya. Maka kita lihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa dalam Badar, ya. Salah satunya satu strategi. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mampu untuk menguasai satu sumur di Badar itu, dan kaum orang Quraisy, kafir Quraisy, sumurnya karena Nabi sudah berada di situ terlebih dahulu, itu sudah ditutup batu semuanya oleh para sahabat. Jadi begitu datang, sumur mana? Nggak punya sumur. Padahal dulu sumur itu sumber, mereka bisa minum, bisa apa. Sumurnya ada di belakangnya orang Islam. Jadi mereka kalau mau dapat sumur harus mengalahkan kaum muslimin dulu. Itu satu. Yang kedua, udah bertemu nih, kan tidak langsung perang. Ngelihat dulu, show bagaimana kekuatan kamu, ini kekuatan saya. Malam harinya hujan, tapi hujannya antara Quraisy dan kaum muslimin beda. Yang di sini hujan lebat selebat-lebatnya, yang di kafir Quraisy, sehingga tenda mereka porak-poranda, baju mereka basah semuanya. Yang di kaum muslimin gerimis, yang membuat suasana itu sejuk gitu, sehingga mereka itu ngantuk.
Dan ngantuknya itu amanatan nu'asa, kata Allah. Disampaikan ya, ngantuknya itu bisa mendatangkan kedamaian. Bahkan beberapa sahabat mengatakan, aku berjaga di malam itu, padahal dia orang yang berjaga loh. Pedangnya itu sampai jatuh itu hampir 10 kali karena ngantuk. Dan ngantuk yang mendatangkan kedamaian, seperti saat pengajian begini ya. Ini amanatan nu'asa, ngantuk yang mendatangkan kedamaian di hati. Kenapa butuh kedamaian? Karena kala itu semua kaum muslim itu berkecamuk gitu. Ya saya tidak katakan takut, tidak ya, tapi gimana ini perasaan perang pertama, kemampuan tidak ini segala macam. Sampai Nabi SAW itu kan berdoa gitu, yang dikenal dengan doa Badar, yang dulu sempat mencuat ketika masa kampanye. Ini doa Badar. Panjang doanya ya, salah satunya yaitu tadi, ya Rabb, kalau tidak kau menangkan pasukan ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Karena memang itulah dia kaum muslimin yang hadir, dan hanya itu-itunya saja. Dan ini perang pertama gitu. Biasa sesuatu yang pertama itu pasti nervous gitu. Ini kalau kalah ini perang, selesai sudah. Siapa lagi yang mau mendakwahkan agama ini? Ya, sampai dikuatkan oleh para sahabat yang lain. Wahai Rasulullah, ya, kami siap berada di belakang. Sehingga kala itu Nabi langsung mendapatkan ketenangan dan sempat tertidur sebentar. Jadi suasana itu memang kita mampu untuk memahami ya, bagaimana beratnya kala itu. Singkat cerita pagi hari, ketika pagi hari Nabi SAW ini mencoba untuk memberikan strategi yang tidak biasa. Biasanya kalau orang perang itu, orang Arab itu al-kar wal far namanya. Siap, berdiri, satu maju, selesai dilihat kalah apa menang. Kalau sudah gantian yang ini maju, balik. Nah, udah begini dilihat siapa yang paling banyak meninggal, itulah dia yang kalah. Ya, udah siap orang kafir Quraisy dengan pasukannya. Tiba-tiba Nabi Muhammad bikin strategi apa? Yang paling depan pada duduk, bersila. Ya, kan bingung, ini mau perang apa mau pengajian? Ya, ini yang lain udah pada siap, yang pada duduk di depan. Walaupun duduknya ternyata strategi, karena yang duduk yang di depan adalah orang yang memegang tombak, yang di tengah itu nanti yang memegang pedang, yang di akhir yang pegang panah itu. Tapi ketika melihat seperti itu, maka orang Quraisy meminta agar budaya perang Arab dijalankan. Apa budaya perang Arab itu? Sebelum perang beneran ada jagoan-jagoan mereka. Nah inilah dia orang yang pertama kali mati, apa bahasanya? Pertama kali mati dalam kekufuran ya. Bukan untuk dicontoh ya, tapi pertama kali orang yang pertama kali mati dan masuk neraka lah gitu. Ya, ada 3 orang. Ada penggede mereka. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Al-Walid ibn Utbah. Jadi keluarga Utbah namanya. Karena nanti Bapak Ibu pernah dengar nama Hindun ya, Hindun, tahu Hindun yang makan hatinya Hamzah ini. Kalau disebut namanya Hindun binti Utbah. Nah ini bapaknya Hindun, dan dia adalah tokoh besar Quraisy yang kala itu kafir, memusuhi Nabi Muhammad luar biasa. Maju Utbah, lalu minta saudaranya Syaibah, lalu minta anaknya sendiri Al-Walid. 3 orang, kami yang akan mewakili Quraisy. Siapa di antara kalian? Maju 3 orang Ansor. Lalu begitu lihat, kan kelihatan. Kalau Utbah tidak kelihatan karena pakai baju perang. Begitu melihat yang maju kan kelihatan. Wah, enggak. 3 orang ini saya enggak kenal. Enggak mau saya enggak mau. Selain enggak kenal, kayaknya enggak level, masih kecil-kecil. Tolong tokoh di antara kalian. Langsung Nabi meminta Hamzah yang maju. Wah, kalau Hamzah enggak ada yang enggak kenal. Hamzah maju. Oke, selevel. Lalu Hamzah diminta oleh Nabi untuk memilih siapapun. Ya, ketika diminta langsung Hamzah minta Ali maju. Ali maju. Oh ya, oke. Lalu satunya lagi Ubaidah maju. Oh ya. Maju bertiga. Singkat cerita, Hamzah lawan Syaibah. 2 kali tebas, tes, kepala putus dari badan. Orang pada kaget kala itu, semuanya udah kaget. Kenapa? Karena Hamzah ini tidak terkenal jago pedang. Tapi tiba-tiba di saat itu
Hamzah mampu main pedang dengan lihai, padahal musuhnya, oh itu ahli pedang, oh gitu. Tadi Hamzah ahli apa? Panah. Tapi musuhnya ahli pedang. Yang semua orang mengatakan, waduh salah ini. Hamzah ngadep orang yang punya ahli pedang. Kok dia pakai pedang bukan pakai panah? Tapi singkat cerita. Nah di situ diceritakan bahwa Hamzah mengatakan ya, di Badar itu seolah aku itu di apa bahasanya kalau kita itu ya. Kalau orang diarahkan gitu ya, diarahkan, digerakkan oleh sesuatu yang aku tidak bisa menguasainya. Oh, ya. Jadi sehingga bisa mampu main luar biasa. Karena memang pertolongan Allah banyak sekali di Badar itu. Nanti orang kafir Quraisy begitu melihat ada pasukan putih yang banyak jumlahnya sehingga mereka kocar-kacir. Ini pertolongan Allah yang ada di Badar. Ali, kalau Ali tidak perlu diragukan permainan pedangnya. Sama, lawan Al-Walid segera selesai sudah. Nah, Ubaidah ini lawan Utbah ini agak berat nih tuh, sehingga Ubaidah sampai hampir terbunuh. Tapi karena terselamatkan oleh Hamzah dan Ali, dibawa ke belakang, lalu Hamzah yang datang melawan Utbah dan berhasil membunuh Utbah. Makanya Hindun anaknya itu begitu benci dengan Hamzah nantinya. Singkat cerita, pokoknya di perang masa Badar ini, nah ini waktunya sudah mepet ya. Di perang Badar ini yang menjadi tokoh utama adalah Hamzah. Sampai di perang Badar ini, ketika selesai orang kafir Quraisy tunggang langgang, ya, pergi, Rasul langsung menyematkan predikat Asadullah kepada Hamzah. Bagaimana tidak ya? Itu ada namanya kabilah Abdul Bar ya. Itu yang ditugaskan oleh orang Quraisy untuk pegang bendera. Itu kalau namanya orang dulu itu nggak peduli tentang berapa jumlah yang masih ada apa segala macam. Pokoknya kalau bendera jatuh, tidak dilihat lagi ada bendera berkibar, maka yang tidak berkibar itu kalah perang. Itu ya, sebagai ciri gitu. Maka kenapa kok selalu dicari? Dan yang megang bendera itu harus orang yang piawai perang, piawai pertahanan, piawai apa. Itu Quraisy menyiapkan 13 orang. Satu megang, 13 itu ngitarin untuk menjaga. Ini 13-13-nya Pak, semuanya mati terbunuh oleh Hamzah sendirian. 13 bukan sembarangan, pasukan elitnya yang jaga. Nggak mungkin yang disuruh megang bendera itu yang baru Prada atau Pratu, nggak ada. Pasukan elitnya pembawa bendera. Hamzah sendiri yang masuk, 13 mati semua. Sampai benderanya jatuh. Dan ketika melihat ke Quraisy, mana bendera saya? Oh, benderanya nggak ada. Apalagi yang ditunjuk megang bendera pasukan elit. Wah, berarti ini udah sesuatu ancaman yang bukan ringan. Akhirnya mereka kocar-kacir pulang. Di perang Badar banyak orang Quraisy mati. Tadi Utbah, belum nanti Mut'aim, belum nanti Abu Jahal dan lain sebagainya. Banyak yang mati di sana. Singkat cerita, kematian para tokoh ini membuat orang Quraisy dendam. Maka mereka berkumpul kembali dengan kemarahan yang luar biasa, harus balik untuk bisa mematahkan pasukannya Muhammad. Berangkat di tahun berikutnya. Nah, berangkat Nabi SAW kala itu tidak tahu beritanya kalau orang-orang kafir Quraisy ini berangkat. Sampai ketika tinggal sehari lagi perjalanan Quraisy, mereka sampai di Madinah. Beritanya baru sampai ke Nabi SAW. Begitu, ini sehari lagi mereka sampai ke Madinah. Langsung dikumpulkan semua sahabat senior. Lalu ditanya, yang menjawab Hamzah. Ketika Nabi mengatakan, bagaimana? Kita hadapi mereka di Madinah atau kita keluar jemput mereka? Hamzah langsung mengatakan, wahai Nabi, kita jemput mereka keluar. Akhirnya yang lain juga semua sepakat, jemput. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi bahwa pedangku bengkok, lalu sapi terbunuh di dekatku, dan aku berada di dalam benteng yang besar. Lalu para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa takwilnya dari mimpimu? Lalu Nabi mengatakan, pedangku bengkok, maka akan ada dari saudaraku yang meninggal dunia. Sapi terbunuh, maka akan banyak sahabatku yang meninggal dunia. Dan aku berada di dalam benteng, aku yakin benteng itu adalah benteng Madinah.
Tapi tidak banyak berbicara, langsung masuk ke dalam rumahnya. Karena di dalam Aisyah sudah menyiapkan baju perang. Ketika Nabi memakai baju perang itu, para sahabat berdiskusi satu di antara yang lain tentang mimpi Nabi. Mungkin Nabi memberikan isyarat kita diminta untuk di dalam benteng supaya tidak banyak timbul korban, macam-macam di antara para sahabat. Akhirnya Hamzah yang berdiri dan menjumpai Nabi. Wahai Nabi, kami melihat bahwa engkau menginginkan agar perang di dalam Madinah. Kalau itu yang engkau inginkan, sami'na wa ata'na. Aku mewakili Muhajirin dan Ansar, sami'na wa ata'na. Kita berada di Madinah. Tapi Nabi kala itu sudah keluar menggunakan pakaian perang. Maka Nabi mengatakan, pantang bagi seorang Nabi yang sudah mengenakan baju perangnya untuk kembali ke rumah. Tidak, kita sambut mereka. Di mana? Di Uhud. Padahal Uhud ini masih masuk dalam areal haram, masih masuk dalam area kota suci Madinah. Ini namanya haram, ini salah satunya adalah haram untuk perang. Tapi tidak memungkinkan untuk tidak perang di situ karena jaraknya yang sudah sangat mepet. Ya, nggak ada tempat yang lebih jauh lagi. Kalau lebih jauh lagi sudah ketemu dengan orang itu, dengan kafir Quraisy. Maka ceritanya ada di situ. Singkat cerita, berangkat ke sana. Nabi datang lebih awal. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke Uhud gitu ya, Nabi memilih tempat membelakangi matahari terbit. Ya, jadi beliau menghadap ke barat. Kafir Quraisy juga datang dari arah selatan, tapi dipaksa untuk menghadap ke timur. Ya, karena jumlah mereka ternyata 3.000. Pasukan kaum muslimin hanya 700. Tadinya 1.000 Pak berangkat. Tapi 300 di tengah jalan belot. Ya. Kaum munafik 300 orang. Padahal dari Masjid Nabawi ke Uhud itu nggak jauh. Kurang lebih 7 kilo saja. Di tengah jalan baru 3,5 kilo. 300 orang belot. Oh, ini pasti akan membuat psikologis yang berangkat juga jadi down gitu ya. Tapi dengan izin Allah mampu dikuatkan, sisa 700. Kurang lebih 50 sampai 100 diminta untuk naik ke Jabal Rumat, ke tempat bukit pemanah. Nabi mengatakan jangan apapun yang terjadi jangan turun apa segala macam. Ya, Bapak Ibu sudah tahu cerita itu. Kembali ke tokoh Hamzah. Hamzah kala itu menjadi pemimpin perang 3.000 kafir Quraisy kocar-kacir, kalah lagi. Karena kalah dan lari, maka Hamzah kala itu yang menjadi pemimpin mencoba agar orang Quraisy ini dipastikan larinya itu jauh dan tidak mendekat Madinah. Maka dikejar. Hamzah membawa kurang lebih 600 orang dari kaum muslimin. Maju terus dikejar. Ya. Maka tinggal tersisa kurang lebih 100 orang saja. 50 berada di Bukit Pemanah, 50 bersama dengan Nabi SAW. Maka nanti ceritanya berbalik, ketika berbalik kalah, itu Nabi yang melindungi cuma sedikit sampai jatuh ke dalam lubang sampai segala macam. Kenapa? Karena memang yang tinggal di situ sedikit. 80% di bawah Hamzah untuk ngejar. Nah, ketika ngejar ada Khalid bin Walid yang kala itu belum masuk Islam. Dia melihat, pantang bagi saya. Apa yang membuat Khalid balik lagi? Satu saja yang membawa Khalid balik lagi. Kenapa? Karena dia lihat wanita-wanita yang dibawa dari orang-orang Quraisy itu tidak dibawa kembali oleh mereka-mereka yang lari. Padahal itu satu aib meninggalkan wanita di medan perang. Dia berkeinginan untuk ngambil itu lagi saja, ngambil dan dibawa pulang gitu. Diselamatkan, jangan sampai itu menjadi tawanan orang-orang yang dianggap oleh mereka musuh. Ketika ingin berbalik, dia sambil belajar gitu. Bukannya bawa wanita itu pulang balik sana ke Mekah, sebagian lagi dia bawa balik bukit, dia naik ke atas, yang tinggal di atas bukit itu dia bunuh, lalu dia ambil alih. Nah, ketika diambil alih itu yang membuat berbalik. Kaum muslimin yang harusnya sudah menang tiba-tiba kalah. Yang tinggal tersisa 100 orang di situ tercecer. Akhirnya lari gitu juga kan. Menyelamatkan diri. Ketika lari bertemu dengan 600 orang yang balik. Akhirnya bingung, ini satu lari ketakutan, satu balik karena sudah merasa menang. Antara pasukan ini sampai saking mengerikannya suasana itu, jadi mereka tidak tahu kalau ternyata itu adalah temannya, dikira musuh, maka saling perang sendiri. Saling perang sendiri di antara mereka. Begitu tahu. Ya jangan dianggap kok nggak saling tahu, namanya kondisi perang. Pakaiannya juga semuanya serba tertutup dan lain sebagainya. Tiba-tiba begitu mereka sadar, musuh juga sudah balik kembali. Nah, ketika berbalik itulah akhirnya kaum muslimin berat tekanan yang luar biasa. Termasuk salah satunya Hamzah, tokoh kita ini. Ada namanya Zubair bin Mut'im. Dia punya budak namanya Wahsy. Dibilang sama budaknya, "Kamu mau bebas tidak?" "Mau." "Kalau kamu mau bebas, bunuh Hamzah." "Oh, siap." Wahsy mengatakan dalam cerita panjangnya itu,
ya, karena dia menuliskan sebuah pengakuan ya, sebelum dia masuk ke dalam Islamnya ya. Bahkan pengakuannya disempurnakan ketika dia sudah membunuh Musailamah Al-Kadzab ya. Singkat cerita dia bilang mau, dan dia mengatakan tidak ada dalam pikiranku itu kecuali membunuh Hamzah, itu saja supaya aku bebas. Dan Wahsy ini pemain tombak ulu. Ini kalau ada besi Pak, besi sebesar tutup gelas ini, bolong gitu ya, lalu diputar dan dilempar ke atas. Maka Wahsy dari jauh lempar tombaknya, ini tombaknya bisa tembus atau bisa melewati bolongan cincin begini. Padahal ini diputar dan dilempar ke atas, ditombak, langsung masuk. Ini saking canggihnya Wahsy, tidak pernah meleset dia ketika melempar tombak. Ketika dia sedang mengintai, ketemu dengan Hindun binti Wahab. Kamu mau cari siapa? Kenapa? Karena tuanku menjanjikan aku untuk dibebaskan kalau aku berhasil bunuh Hamzah. Oh oke. Selain itu juga katanya, aku akan berikan semua perhiasanku yang aku miliki ini untukmu kalau kau berhasil untuk membunuh Hamzah dan menghadirkan hatinya untukku. Makin lagi Wahsy kali itu. Wah, cocok ini. Jadi dia mengatakan tidak ada dalam pikiranku kecuali bebas dan harta. Bebas dan harta. Hartanya Hindun bukan sembarangan. Ada salah seorang juga yang mengintai, mungkin juga ada orang yang menjanjikan dia untuk bisa mendapatkan sesuatu, karena memang Hamzah banyak yang tidak menyukai karena banyak yang disakiti mungkin oleh beliau. Singkat cerita, yang mengintai selain Wahsy itu nggak berhasil dan berhasil dibunuh oleh Hamzah. Wahsy mulai keder gitu. Dan ketika Wahsy mencoba untuk melihat itu, dilempar, kena pusar bawah sini. Ya, daerah bawah pusar, tembus sampai ke bawah. Tapi ketika tembus tombaknya Wahsy itu sampai ke belakangnya Hamzah melihat, oh ternyata yang nombak Wahsy masih bisa berdiri, kata Wahsy. Begitu dia lihat Hamzah masih bisa berdiri dan mengayunkan pedangnya menuju ke arahnya, dia lari tunggang langgang. Ya, lari tunggang langgang. Dan tidak tahu ceritanya setelah itu. Disitulah Hamzah radhiyallahu an wafat menjadi sayyidus syuhada. Nabi SAW mengatakan beliau adalah pemimpin para syuhada. Ya. Bahkan banyak ayat yang turun pada beliau. Ketika bercerita tentang ayat jihad, ketika bercerita tentang ayat orang yang mati syahid, orang segala macam, turunnya itu kebanyakan turun pada sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan dalam perang Uhud itu hanya ada 2 jasad yang ditemukan dalam kondisi basah. Satu Handalah. Kenapa basah? Nabi mengatakan karena kemarin dia baru menikah, malamnya malam pertama di pernikahannya. Pagi hari ketika ada panggilan jihad dia belum sempat untuk mandi, dia sudah berangkat ke medan perang. Lalu jenazahnya itu dimandikan oleh malaikat. Ada yang mengatakan beliau menikah tapi malam harinya belum sempat untuk bercampur dengan istrinya. Ba'da subuh, selesai sholat subuh, beliau baru bercampur dengan istrinya. Tidak lama dari itu ada panggilan jihad, beliau berangkat dan belum sempat mandi, maka beliau dimandikan oleh malaikat. Dan ini yang lebih rajih, karena tidak mungkin sahabat meninggalkan sholat subuh tanpa mandi. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib dijumpai badannya selain terbelah sininya, beliau dalam kondisi basah. Lalu Nabi sambil menangis menceritakan tentang pamannya itu. Adapun yang ini, beliau mendapatkan penghormatan sebagai sayyidus syuhada, pemimpin para orang-orang syahid. Maka Allah memberikan penghormatan pada beliau dengan meminta malaikat untuk memandikannya. Luar biasa ya. Dan bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Di zaman Muawiyah ketika akan ada satu proyek ya, perluasan atau apa gitu, akhirnya harus menggali kubur para syuhada Uhud salah satunya untuk dipindahkan ke sedikit sebelah. Itu dijumpai mereka yang menggali itu tanpa sengaja, mungkin karena tidak tahu, menggali terkena kaki
ketika terkena kaki itu mengucurkan darah segar. Begitu dicek siapa beliau adalah Hamzah. Padahal sudah kurang lebih beliau meninggal hampir 60 tahun. Biasanya nggak usah sampai 60 tahun lah ya. Berapa tahun untuk menjadi tengkorak itu? Menjadi kerangka itu berapa tahun? Tapi itu sudah 60 tahun. Ketika digali kuburnya, itu namanya pacul kena bagian kaki ya, karena orang meninggal kalau lagi berperang itu tidak pakai dikafani ya. Dengan baju perangnya saja pokoknya langsung dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia itu. Itu ketika digali ini kena kakinya ini mengucurkan, dikira kena kaki orang yang gali gitu, karena darahnya itu keluar darah segar. Dan begitu dilihat beliau adalah Hamzah yang masih dalam kondisi utuh. Bahkan darahnya sini masih segar. Yang pernah robek di sini nih mengeluarkan aroma wangi. Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai sekarang, wallahu alam, karena sekarang sudah dikubur lagi. Mungkin sampai sekarang, ya. Walaupun tidak ada yang berani untuk menggali kembali kubur beliau. Dan lain sebagainya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disampaikan dari fakta sejarah yang tidak bisa dipelintir karena itu nyata adanya. Ya. Basah tubuhnya, lalu udah 60 tahun di dalam kubur masih darah segar mengalir. Ya, mengeluarkan wangi dari jasadnya, ataupun apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika Wahsy itu masuk ke dalam Islam, Nabi tidak mau melihat wajahnya, saking menunjukkan cintanya itu. Ya. Kamu Wahsy? Kata Nabi. Ya, saya Wahsy. Tapi karena dia masuk ke dalam Islam, maka Nabi tidak bisa apapun kan, balas dendam pun tidak bisa karena sudah masuk ke dalam Islam. Ceritakan tentang bagaimana proses membunuh pamanku. Begitu diceritakan, selesai diceritakan, Nabi nangis dan mengatakan, aku tidak mau melihatmu. Maka Wahsy pergi. Ya. Masuk Islamnya Wahsy memberikan beban tersendiri juga. Berazam di hadapan Allah. Aku berjanji ya Rabb, dengan tombak ini aku pernah membunuh manusia paling mulia di sisi Nabimu, sehingga menyebabkan kesedihan yang bertahun-tahun. Maka dengan tombak ini juga aku akan membunuh manusia yang paling buruk di hadapan. Dan ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah. Siapa yang dia bunuh? Musailamah al-Kadzdzab. Begitu Abu Bakar kala itu memerangi nabi-nabi palsu, maka Wahsy meminta kepada Abu Bakar kala itu untuk bisa diutus juga. Maka diutus Wahsy. Dia lihat siapa yang diperangin, ternyata nabi palsu, mana orangnya, itu langsung pas di tempat di mana dulu tombak itu mengenai Hamzah bin Abdul Muthalib. Lempar, lalu dia cabut ketika dia sudah dulu sebelum aku Islam, aku bunuh manusia mulia di sisi nabinya. Dan sekarang menjelang akhir hayat buruk di sisi nabi. Kenapa? Karena Musailamah kala itu fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Nabi palsu yang paling terkenal Musailamah. Kenapa? Karena fitnahnya yang luar biasa. Ya. Jangankan, bayangkan Bapak, ada seorang sahabat Nabi jumpa dengan Musailamah langsung kafir. Apa enggak seperti Dajjal nih orang ini? Sahabat Nabi loh, lama dengan Nabi, ikut perang beberapa kali perang. Diutus untuk bisa mendakwai Musailamah, ketemu dengan Musailamah, jadi pengikut Musailamah. Apa enggak luar biasa, mengerikan? Tapi ternyata Wahsy yang mampu dan dimampukan oleh Allah untuk membunuh. Begitu cerita dari sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan ini memberikan satu support keimanan tersendiri untuk kita. Minimal adalah support keimanan untuk terus mempelajari bagaimana sejarah manusia-manusia mulia yang pernah bersama dan membersamai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Insyaallah nanti berjumpa pada kisah para sahabat yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.